Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Khaslatus Sabi'ah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khaslatus Sabi'atu. Al-Khaslatus Sabi'atu. Al-Khitanu. Al-Khitanu. Wa huwa qat'ul jildati. Qat'ul jildati. Allati fawqal farji. Fawqal farji. Hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'ati al-balighaini wa yusannu an yakuna fil yawmis sabi'i min yaumil wiladati qadruhu lirrajuli bihaythu yaqta'u jami'a al-jildati allati tughfi jami'al hashafati ra'si dzakari walil mar'ati qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal badri baqiyatu khisalil fitrati qassu syaribi bihaythu tazharu humratu syafati wa ghaslul barajimi wa hiya zuhuru uqadil asabi'i wa yukrahul qaza'u wa huwa halqu ba'di sya'rir ra'si wa tarku ba'dihi wal akhdhu minal anfaqati wal hajibi hukmu halqil lihyati nassal imamu الشافعي في كتابه الأمي على التحريم واختار النووي والرافعي الكراهة
وهو معتمد شيخ الإسلام زكريا وابن حجر والرملي والخطيب وغيرهم حكم خضاب شعر الرأس واللحية بالسواد يحرم إلا للجهاد والمرأة بإذن زوجها إن الرملي كما قال صاحب صفوة الزبد ويستحب الاكتهال وترا وغبا الدهن وقلم زفرا وانتف لإبطل ويقص الشارب والعانة إهلق والختان واجب لبالغ ساترا كمرة قطع والإسم من أنثى ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانب أنفقة ولحية وحاجب الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله عدم النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khaslatus sabi'atu, sifat yang ketujuh. Al-khitanu, khitan bahasa kita disunat. Wa huwa qat'ul jildatil lati fawqal farji. Khitan yaitu memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Khitan adalah huwa qat'ul jildatil lati fawqal farji, memotong kulit yang ada di atas kemaluan, disebut dengan khitan. Bahasa kita disunat. Bagaimana hukumnya khitan itu? Hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'atil balighaini. Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Hukumnya wajib. Hukum khitan adalah hukumnya wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan yang sudah baligh. Wa yusannu an yakuna fil yaumis sabi'i min yaumil wiladati. Khitan itu disunnahkan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Jakarta jarang, kalau daerah masih ada itu. 7 hari lahir anak laki-laki langsung dikhitan, langsung disunat. Itu merupakan sunnah hukumnya itu. Jadi wajib khitan bagi laki-laki perempuan yang sudah baligh. Kemudian sunnah khitan itu adalah dilakukan pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Jakarta jarang, hampir nggak ada. Di luar Jakarta masih ada itu. Jadi sunnah khitan itu dilakukan pada hari ke-7 daripada hari kelahiran. Jadi khitan adalah memutuskan atau memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Hukum khitan adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Kemudian khitan itu disunnahkan pada hari keberapa tadi itu? Hari ke-7 daripada hari kelahiran. Bagaimana kadarnya itu? Kadar ukurannya itu. Ukuran kadar dari khitan laki-laki dan perempuan. Qadruhu lirrajuli, ukuran kadar khitan itu bagi laki-laki
bihaitsu yaqta'u jami'al jildati, yaitu memutuskan, memotong semua kulit, allati tughatti jami'al hasyafati ra'sid dzakari, yang menutupi semua kepala zakar. Kulub bahasa kita itu. Jadi kalau laki-laki dipotong kulubnya itu, jadi semua kulitnya, artinya kulit kulubnya dipotong semua, yang menutupi semua dari bagian kepala zakarnya itu. Jadi kelihatan kepala zakarnya itu yang disebut dengan khitan, kadar bagi laki-laki. Jadi laki-laki ukuran di khitan, di sunat adalah memotong semua kulit, yaitu kulit kulubnya itu yang menutupi semua kepala zakarnya. Dipotong itu semua, kulubnya dipotong sampai kelihatan kepala zakarnya. Itu ukuran daripada khitan bagi laki-laki. Perempuan bagaimana kalau perempuan? Walil mar'ati, dan ukuran khitan bagi perempuan, qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal badri, memotong sesuatu yang dipergunakan atasnya, yang dinamakan memotong dari kelentit perempuan. Atasnya itu disobek sedikit doang, jadi bagian tersebutlah yang dipotong pada waktu mengkhitan seorang perempuan. Jadi itu ukuran yang merupakan wajib khitan bagi seorang perempuan. Kalau laki-laki memotong semua kulit, bahasa kita kulit kulub, yang menutupi semua daripada kepala zakarnya laki-laki. Kalau perempuan memotong sesuatu yang dipergunakan atasnya, yang dinamakan memotong dari bagian kelentitnya itu. Jadi bagian itulah yang ada kulitnya, itulah yang disobek, yang dipotong, yang dikhitan bagi seorang perempuan. Itu kadarnya tuh. Jadi beda antara laki-laki dengan perempuan. Jadi khitan pertama adalah memotong kulit yang ada di bawah, yang ada di atas kemaluan. Kemudian hukum khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Dan khitan disunnahkan pada hari ketujuh dari kelahiran. Kadarnya, ukurannya, laki-laki memotong semua kulit yang menutupi semua kepala zakar. Kalau perempuan memotong sesuatu yang dipergunakan atasnya, yang dinamakan memotong daripada kelentit perempuan. Kemudian baqiyatu khisalil fitrati, sifat-sifat fitrah lainnya. Qassus syaribi bihaitsu tazharu humratus syafati, mencukur kumis sekira-kira nampak merah bibirnya. Itu sunnah juga, itu sama itu. Kumis disunnahkan untuk dicukur sampai nampak bagian daripada merah bibir. Kemudian sunnah yang berikutnya wa ghaslul barajimi, mencuci al-barajim. Barajim adalah zuhuru uqadil asabi'i, bagian luar daripada garis-garis jari tangan. Nih barajim nih. Barajim nih, bersihin nih, jangan sampai hitam nih. Barajim nih punya jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jari telunjuk semua sampai jempol, itu ada barajim. Ini nih garis-garis. Jadi bagian yang di atas yang merupakan garis-garis daripada jari-jari tangan kita, bersihin tuh, jangan sampai hitam, jangan sampai kotor. Itu hukumnya sunnah, disebut dengan ghaslul barajim, disebutnya mencuci al-barajim. Barajim adalah bagian atas atau bagian yang nampak daripada garis-garis jari-jari tangan. Itu kesunahan yang lainnya itu. Jadi sunnah mencukur kumis bagi laki-laki sampai nampak merah bibirnya. Kemudian yang kedua adalah sunnah untuk mencuci al-barajim. Barajim yaitu bagian apa tadi? Bagian atas atau luar dari garis-garis jari-jari tangan. Yang di atasnya itu, bukan yang di bawah, bukan yang di perut jari, bukan, tapi yang di atasnya itu bagian punggung jari, bagian atas jari. Itu per garisnya disunnahkan untuk dicuci, maka disebut dengan ghaslul barajim. Kemudian wa yukrahul qaza'u, makruh hukumnya qaza'. Nah sekarang qaza' nih, dikerjain qaza'.
Yang disebut dengan qaza adalah halqu ba'di sya'rir ra'si, mencukur sebagian rambut di kepala, wa tarku ba'dihi, dan tidak mencukur sebagiannya, sekian bisa, atau yang sekarang itu dicepak bagian pinggir-pinggir rambutnya, kemudian bagian tengahnya dipanjangin rambutnya, itu sama qaza. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, hukumnya makruh. Jadi al-qaza adalah mencukur sebagian rambut di kepala, kemudian sebagian lagi tidak dicukur, disebut dengan qaza. Kalau mau panjang, panjang semua. Mau dipotong habis, botak semua. Jadi jangan sampai setengah dicukur, setengah dibiarkan. Itu hukumnya makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Kemudian wal akhdhu minal anfaqati, mencukur daripada bulu yang ada di bawah dagu. Ini anfaqah di sini. Anfaqah disebutnya anfaqah ini. Anfaqah disebutnya ini. Anfaqah wal akhdhu minal anfaqati. Wal hajibi, dan mencukur minal hajibi, bulu yang ada di alis, makruh hukumnya. Yang sering perempuan tuh. Yang sering perempuan mencukur bulu yang ada di mana? Yang ada di alis tuh, dibikin alis palsu, hukumnya makruh. Bahkan di antara ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu ada mengatakan hukumnya haram. Jadi perempuan nggak usah pakai cukur rambut, cukur alis, cukup yang ada aja itu. Alis yang ada itu yang kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Jadi nggak perlu pakai cukur alis perempuan. Jadi sunnahnya demikian. Makruh kalau seandainya ada perempuan yang sampai mencukur alisnya. Bahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ada ulama yang mengatakan haram hukumnya mencukur bulu alis. Sekarang model itu perempuan tuh pakai ituan tuh, pakai apa itu, pensil apa pakai pulpen tuh, pensil ya, pulpen kali pupil, kerang hitam banget tuh, sampai ada garis-garisnya itu. Jadi nggak cakep, jadi kayak setan gitu ya. Bukan kayak perempuan, kayak setan. Jelek, perempuan apa adanya cakep. Kalau perempuan dandan nggak terlalu menor cakep, atau sama sekali nggak dandan cakep perempuan. Mau lihat perempuan cakep, laki-laki lihat waktu dia nggak dandan. Cakep nggak? Kalau cakep berarti emang dia cakep. Tapi kalau dipoles pas dibukanya, nah udah ketahuan itu. Lihat perempuan pas lagi wudhu tuh, pas wudhu ketahuan tuh aslinya tuh perempuan lagi pas wudhu, yang cakep, yang jelek mukanya itu. Jangan pakai pilok perempuan. Kalau mau dandan ala kadarnya ada, boleh nggak apa-apa. Jangan tebelan, jangan perempuan. Alis jangan dikerok, nggak usah udah. Nggak usah pakai pensil alis, nggak usah pakai apa lagi tuh, pilok alis nggak usah deh. Perempuan apa adanya udah perempuan. Jelek, hitam gede gitu sampai itu garis. Ya kasih can perempuan. Jadi makruh hukumnya itu ya, bahkan jadi haram tuh di antara ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu ada yang mengatakan hukumnya haram seorang perempuan mencukur bulu alisnya itu. Yang sini yang ngaji nggak ada yang ngurus alis kan? Ada ya? Ada ya? Iya. Apain gitu. Kalau mau dandan buat lakinya, jangan di rumah kumel buat orang cakep, jangan perempuan. Buat lakinya biar cakep, mandi dulu sama laki, pakai minyak wangi dulu. Bang mau nggak bang? Mau pasti. Jadi sunnah perempuan tuh, yang laki sama. Yang laki ngadepin bini mandi dulu, jangan langsung tabrak aja. Mandi dulu yang laki biar wangi, pakai minyak wangi, biar cakep berdandan. Sama yang perempuan demikian, sunnah yang laki pun sama demikian. Jangan yang laki pulang kerja mentabrak bininya aja. Tabrak nih bukan dimapain. Tabrak beneran lagi. Jadi sunnah juga itu. Jadi perempuan sunnah berdandan buat lakinya. Pun laki-laki sama. Berdandan dulu sebelum hubungan badan suami istri itu, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, biar cakep, biar ganteng. Mau kemana bang? Kan lo berdua gitu. Jangan ambil perempuan lain cakep wangi, sama bininya seada-adanya. Jadi sunnah demikian ya.
Jadi sunnahnya yaitu yang pertama tadi cukur kumisnya sampai nampak merah daripada bibirnya. Kemudian sunnah mencuci al-barajim, bagian punggung atau atas daripada garis-garis jari tangan kita itu. Kemudian makruh cukuran yang qazak, sebagian dicukur, sebagian lagi tidak dicukur. Kemudian makruh mencukur bulu yang ada di bawah dagu. Kemudian makruh hukumnya mencukur bulu alis. Bahkan dalam ulama madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ada yang mengatakan hukumnya haram bagi seorang perempuan untuk mencukur bulu alisnya. Jadi yang ngaji amalin tuh, mau dandan silahkan, tapi jangan norak dandannya tuh. Kemudian hukmu halqil lihyati, hukum mencukur jenggot. Ini gimana hukumnya nih? Nassal Imam Syafi'i fi kitabihil ummi ala tahrimi. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu dalam kitab beliau memberikan nas hukumnya haram, nggak boleh. Ini belum kelar nih, titik belum, masih koma ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa rahimahu dalam kitab beliau hukum mencukur bulu jenggot adalah hukumnya haram. Sementara wakhtara an-Nawawi war-Rafi'i al-karahata. Sementara Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu taala anhuma, keduanya adalah ulama dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, keduanya berpendapat al-karahata, makruh. Jadi ini masalah khilafiyah antara ulama, hukum mencukur jenggot bagi laki-laki. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya hukumnya haram, sementara Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu taala anhum bahwasanya keduanya berpendapat hukumnya hanya sebatas makruh saja. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam Zakaria wa Ibnu Hajarin war-Ramli wal Khatibi wa ghairihim. Inilah mu'tamad, pendapat yang dijadikan sebagai sandaran menurut Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ar-Ramli, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dan ulama-ulama yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sunnah hukumnya membiarkan jenggot, tapi cukur jenggot hukumnya makruh dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i sesuai yang difatwakan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu taala anhu. Sementara menurut Al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi khilafiyah antar ulama internal dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian hukmu khidabi sya'rir ra'si wal lihyati bis sawadi. Hukum mewarnai rambut yang ada di kepala dan di jenggot dengan warna hitam. Yang sunnah jenggot dan rambut sunnahnya diwarnain dengan warna kuning dan merah. Perempuan juga sama, boleh tuh. Boleh pakaiin henna tuh, pacar. Laki juga diperbolehkan pakai henna, pakai pacar. Artinya pewarna yang tembus untuk masuk ke dalam airnya, tembus ke dalam rambut pada waktu kita wudu dan mandi hadas tuh. Yang paling aman henna itu. Sunnahnya warnanya warna apa tadi? Warna kuning dengan warna, cuma jangan dicampur kayak jago ntar. Itu aja, kuning, merah itu. Sunnah hukumnya tuh, pakai henna. Perempuan juga boleh pakai henna itu, biar cakep. Pas laki buka cakep jadi warnanya kuning atau warna merah. Tapi jangan hijau, tiga-tiga yang dipakai ntar. Atau aja kuning, merah. Ikan cupang ya. Ya, perempuan boleh itu, perempuan boleh, laki juga boleh. Sunnah cat warna rambutnya dengan henna, itu sunnahnya warnanya warna kuning dan sunnahnya warna merah. Sama kayak jenggot juga demikian, sunnah pakai henna boleh warna kuning, boleh warna merah. Sahabat-sahabat Nabi demikian, radhiyallahu anhum ajma'in, semua demikian. Mereka mewarnai rambut mereka, mewarnai jenggot mereka dengan warna kuning dan warna merah sesuai dengan kesukaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita boleh ikutin tuh, laki perempuan silahkan warnain rambut dengan warna kuning atau dengan warna merah, tapi menggunakan henna ya, menggunakan pacar, bukan zat pewarna yang tidak tembus air wudhu atau air mandi hadas, nggak boleh, hukumnya haram. Jadi yang paling aman pakai henna.
Boleh warnanya warna kuning sunnahnya, atau warnanya warna merah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya itu? Warnain rambut di kepala dan rambut yang dijenggot menggunakan warna hitam. Itu bagaimana hukumnya? Yahrumu, hukumnya haram, tidak diperbolehkan tuh. Laki perempuan nggak diperbolehkan mewarnakan rambutnya dengan warna hitam, atau laki-laki tidak diperbolehkan mewarnakan jenggotnya dengan warna hitam, illa lil jihadi, kecuali untuk jihad, berperang lawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, silahkan diperbolehkan. Kalau pas dilihat putih semua, tua-tua, nggak ada yang takut orang-orang kafir, makanya diperbolehkan. Lagi perang diperbolehkan, kita diperbolehkan, yang beruban sudah dihitamkan lagi, diperbolehkan. Jadi kalau selain untuk berperang hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua, wal mar'ati bi'idni zawjiha indar ramli, perempuan, seorang istri boleh menghitamkan rambutnya, tapi harus izin dari suaminya menurut Imam Ar-Ramli. Tapi ingat, pewarnanya pewarna yang tembus air wudhu, yang tembus air mandi hadas. Ingetin tuh, laki perempuan pengen pakai warna tadi, warna kuning, warna merah, silahkan, sunnah. Tapi ingat, pewarnanya mesti apa? Pewarna yang tembus air wudhu, pewarna yang tembus air mandi hadas tuh. Tadi yang paling aman henna, pakai itu, pakai henna, silahkan pakai kuning, silahkan pakai warna merah tuh. Seorang perempuan diperbolehkan mencat warna menggunakan henna, misalnya warna hitam, rambutnya udah ubanan, pengen pakai henna hitam, boleh, tapi harus dapat izin dari siapa? Dari suaminya. Indar ramli, menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sunnah rambut, sunnah jenggot laki-laki, sunnah rambut perempuan dicat dengan warna tadi apa? Warna kuning dan warna merah. Paling bagus, paling aman menggunakan henna itu. Jangan pakai zat pewarna lainnya, karena syak, kita ragu, khawatir nanti tidak tembus air apa? Air wudu, tidak tembus air mandi hadas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Sadari tu yassiru
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.